المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mengaji semuanya, alhamdulillah ketemu lagi dengan AA yang sudah tidak terkenal lagi dalam acara Kultum selama bulan Ramadan. Tidak terasa Ramadan kita sudah berada di 10 terakhir. Tentunya sebentar lagi Ramadan ini akan meninggalkan kita semuanya. Tetapi semoga di sisa waktu Ramadan ini kita bisa memanfaatkan sebanyak mungkin pahala dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat mengaji semuanya, insya Allah pada kesempatan Kultum kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang kisah seorang nabi yang penuh dengan kerahasiaan, mulai dari masa kelahirannya sampai kepada di penghujung akhirnya nabi yang satu ini menyimpan banyak rahasia. Tentunya sudah atas izin Allah bahwa nabi yang akan kita pelajari ini memiliki banyak hal yang nantinya patut kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita. Sahabat mengaji semuanya, insya Allah pada kesempatan kali ini nabi yang akan kita pelajari bersama kisahnya, tauladannya, yaitu tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Pasti dari kita semuanya sudah sering mendengar Nabi Isa alaihi salam. Di awal tadi menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihi salam ini penuh dengan kerahasiaan. Mulai dari masa kelahiran beliau. Beliau dilahirkan dari seorang ibu yang mana kita tahu Nabi Isa alaihi salam tentunya atas izin Allah tidak memiliki ayah. Nah, dari kejadian yang luar biasa ini menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa, Allah maha segalanya. Allah bisa melakukan suatu hal yang mungkin menurut akal kita tidak mungkin. Tetapi tentunya lagi-lagi Allah maha kuasa. Sahabat mengaji semuanya, selain hal yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada Nabi Isa semenjak masa kelahirannya, Nabi Isa juga diberikan banyak hikmah dan mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini sebagai salah satu untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Di antara beberapa mukjizat yaitu Nabi Isa merupakan salah satu nabi yang bisa berbicara ketika masa kecil, yang menyampaikan bahwa Allah itu yang menjadikan ibundanya Siti Maryam bisa mengandung meskipun tanpa seorang ayah. Sahabat mengaji semuanya, selain itu, Nabi Isa juga merupakan salah satu nabi yang mempunyai mukjizat bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Dan juga Nabi Isa merupakan salah satu nabi yang bisa mengobati orang yang sakit. Sahabat mengaji semuanya, singkat kisah, setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam semuanya, selain hal fenomenal di awal kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Allah menganugerahkan banyak hikmah dan mukjizat ke Nabi Isa alaihissalam. Sahabat mengaji semuanya, selepas dari masa Nabi Musa alaihissalam, berabad-abad tahun selepas Nabi Musa alaihissalam, ternyata masyarakat kembali melakukan hal kejahiliahannya, menyembah kepada selain Allah, melakukan hal-hal yang tercela, penyimpangan terhadap ajaran yang dulu pernah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka selanjutnya Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam sebagai utusannya, sebagai rasulnya, tentunya untuk menyebarluaskan
Islam pada masa itu. Sahabat mengaji semuanya, Allah banyak menurunkan hikmah dan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Diangkatnya Nabi Isa alaihissalam menjadi Rasul, maka Nabi Isa melaksanakan tugas dakwahnya dari satu tempat ke tempat lain, tentunya dengan berbagai tantangan, dengan berbagai ancaman yang tentunya mengancam diri dan keluarga serta pengikut. Mengaji semuanya, singkat kisah, di penghujung tugas kenabiannya, Nabi Isa bersama pengikutnya berada dalam situasi yang sangat sulit dan rumit. Beliau dihadapkan dengan tantangan yang mengancam dirinya dan juga jiwanya. Ketika itu Nabi Isa alaihissalam dan 12 pengikutnya, menurut beberapa kisah, berada dan berlindung di sebuah gua, tepatnya di daerah Palestina. Nah, kabar ini tentunya sampailah ke mereka-mereka yang sangat membenci kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu orang Yahudi. Bangsa Yahudi sangat membenci dan ingin menghabisi Nabi Isa alaihissalam. Ketika bangsa Yahudi mengetahui bahwa Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya bersembunyi di sebuah gua, maka raja dan pengikutnya pada masa itu langsung mengejar Nabi Isa tersebut. Nah, tentunya informasi keberadaan Nabi Isa ini menurut beberapa keterangan karena ada salah satu pengikut Nabi Isa yang berkhianat kepada beliau, sehingga informasi ini bocor dan sampai ke pasukan Yahudi. Pasukan Yahudi pun berbondong-bondong menuju ke gua tersebut untuk mengejar Nabi Isa dan pengikutnya. Sahabat mengaji semuanya, nah di sini tentunya harus betul-betul diyakini oleh kita selaku umat Islam bahwa ketika berada di dalam gua ada satu peristiwa penting yang mana beberapa keyakinan meyakini secara berbeda, baik Islam, Kristen ataupun Yahudi. Sahabat mengaji semuanya, dan pada akhirnya Nabi Isa pun bersama pengikutnya terkepung oleh pasukan Yahudi yang begitu banyak. Mustahil Nabi Isa dan pengikutnya bisa keluar dari situasi itu. Akhirnya Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, dan tentunya Allah menjadikan salah satu orang dari bangsa Yahudi itu menyerupai Nabi Isa alaihissalam. Menurut beberapa keterangan, ada yang menyebutkan bahwa yang diserupakan dengan Nabi Isa itu adalah Yudas Iskariot, yang merupakan salah satu muridnya yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam. Kan menurut keterangan yang lain, ada juga yang menyebutkan bahwa salah satu orang kafir atau orang Yahudi yang memang diserupakan seperti Nabi Isa alaihissalam. Sementara Nabi Isa alaihissalam sendiri diangkat oleh Allah ke langit. Dan tentunya sampai hari ini Nabi Isa alaihissalam masih ada. Tidak seperti apa yang diyakini oleh mereka yang kafir bahwa Nabi Isa alaihissalam itu disalib. Tentu dalam keyakinan kita Nabi Isa alaihissalam tidak seperti itu. Ketika salah seorang yang diserupakan Nabi Isa alaihissalam itu tertangkap, maka bangsa Yahudi langsung menyeretnya, menyiksanya sampai menyalib yang diserupakan Nabi Isa alaihissalam itu. Nah, akhirnya Nabi Isa pun dianggap oleh orang Yahudi sudah tertangkap dan disalib, dan kemudian diyakini oleh orang Nasrani bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa alaihissalam.
Padahal Nabi Isa alaihissalam sampai sekarang masih ada, dan di akhir zaman nanti Allah akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam yang akan menyebarluaskan Islam, dan tentunya Nabi Isa alaihissalam ini akan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Dari kisah Nabi Isa yang disampaikan hanya singkat ini, ada banyak hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah terkait dengan akidah kita. Kita selaku umat Islam harus meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam pada saat itu tidak disalib, tidak dibunuh oleh orang Yahudi. Yang dibunuh adalah Yudas Iskariot, yaitu salah satu orang kafir, atau menurut beberapa cerita keterangan merupakan salah satu orang yang mengkhianati Nabi Isa. Dan Nabi Isa ini insya Allah di akhir zaman akan Allah turunkan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW yang akan menyebarluaskan agama Islam di muka bumi ini. Hikmah yang kedua tentunya dengan semangat dakwah Nabi Isa alaihissalam. Sama halnya dengan nabi-nabi sebelumnya, beliau berjuang berdakwah, menyebarkan kebaikan, menyebarkan Islam, meskipun tantangan dan ancaman senantiasa menyertai kehidupannya, menyertai dirinya, menyertai keluarganya. Tetapi semangat dakwah itu tidak pernah padam, tidak pernah berkurang, meskipun nyawa taruhannya. Yang ketiga adalah tentunya senantiasa berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi, tentu kita selaku umat, kita selaku hambanya mempunyai penolong yang maha penolong, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita harus senantiasa memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat mungkin semuanya, semoga dari kisah ini yang tentunya sangat sederhana, nanti kita bisa belajar dari sumber yang lainnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah, dan tentunya kita bisa menghadirkan kembali semangat Nabi Isa alaihissalam dalam kehidupan sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.